Gagal masuk kampus tahun ini alasan kamu harus ambil gap year. Buat kamu yang belum lolos masuk perguruan tinggi tahun ini, gak apa-apa. Ya udahlah, sedih itu wajar. Yang ikut SNBT 2025 itu lebih dari 500 juta orang. Yang lolos cuma berapa? 222.000. Berarti kamu gak sendirian. Yang ngerasa gagal, itu rame bro. Yang kecewa, itu banyak. Tapi yang berhenti di situ doang, cuma orang-orang yang udah nyerah sama hidup. Coba, jujur aja deh. Apa sih yang paling kamu takutin kalau denger kata gap year? Takut apa? Takut dibilang nganggur atau takut dibandingin sama teman-teman yang udah masuk kampus. Ya kalau kamu masih mikir kayak gitu ya kamu nggak salah juga. Tapi perasaan itu tuh manusiawi. Ya karena kita hidup di dunia yang suka banget ngebanding-bandingin dengan kecepatan orang lain, dengan proses yang kita alami sendiri. Tapi yang perlu kamu ngerti ini, gap year itu bukan berarti kamu berhenti. Gap year itu ngasih kamu waktu buat diri sendiri biar bisa reset. Nih ada fakta penting, di SNBT 2025 dari total 500 juta, ada sekitar 147.000 itu adalah lulusan tahun 2023 dan 2024. Dan mereka itu adalah pejuang apa? Gap year. Ya, mereka tahun lalu gagal. Yang mungkin mereka juga nangis, kecewa gitu, bahkan stuck gitu. Tapi mereka nggak berhenti di situ aja. Dan apa artinya? Bukan karena mereka bodoh teman-teman. Tapi mereka punya mimpi dan dia belajar dari mimpi itu dan dia merencanakan semuanya itu dengan strategi-strategi yang lebih baik. Dengan mental yang lebih kuat, dengan strategi yang udah diperbaiki, dan hasilnya apa? Mereka lolos di tahun ini. Aku ulang, banyak mereka yang gagal di tahun lalu, tapi justru tembus di tahun ini. Karena mereka nggak nyerah, karena mereka berani mencoba lagi. Karena mereka pakai gap year bukan buat rebahan, tapi buat evaluasi dan bertumbuh. Mereka bukan manusia super teman-teman. Ya, mereka juga ngerasa capek juga sama gitu. Tapi dia nggak ngeraguin diri sendiri. Dia punya jalan sendiri dan kamu harus belajar dari situ. Bahwa kamu nggak sendirian. Dari mereka yang gap year dan lolos, nggak sedikit yang akhirnya dapat jurusan yang lebih baik dan kampus yang lebih baik daripada pilihan sebelumnya. Gap year yang dijalanin dengan benar itu sebenarnya bermanfaat. Momen ini buat ngerancang langkah ke depan dengan lebih matang lagi. Kamu bisa mulai dari hal yang paling sederhana. Belajar dari kesalahan SNBT tahun ini. Coba kamu evaluasi, apa yang kurang, apa yang masih bisa diperbaiki, terus lanjut, ikut bimbel atau belajar mandiri dengan sistem yang lebih jelas. Bukan belajar yang asal-asalan kayak kemarin, tapi yang emang terstruktur. Kalau kamu bisa belajar bikin jadwal sendiri, ya pokoknya kamu jadi punya waktu untuk belajar dengan cara yang cocok buat diri kamu sendiri, itu akan membuat kamu lebih produktif. Dan selain itu, kamu bisa memanfaatkan waktu yang luang itu dengan magang atau cari pengalaman kerja. Dan ini kadang dilupain. Padahal kerja selama gap year itu bisa ngasih kamu banyak pelajaran hidup. Mulai dari tanggung jawab, komunikasi, sampai akhirnya ngerasain langsung dunia kerja itu seperti apa. Bahkan kadang nih ya, pengalaman ini yang bikin kamu lebih siap masuk di kuliah nantinya. Selain nambah koneksi, kegiatan kayak gini bikin kamu punya lebih banyak empati. Dan pastinya jadi nilai tambah kalau kamu udah masuk di perkuliahan. Jadi gap year itu juga waktu yang pas buat nyusun ulang strategi jurusan. Mungkin tahun ini kamu milih jurusan yang cuma karena kata orang itu bagus. Atau kalian cuma FOMO. Tapi sekarang kamu bisa riset lebih dalam lagi. Sebenarnya kamu pengen belajar apa sih di kuliah? Kamu mau belajar kerja di bidang apa? Atau kamu bisa belajar banyak hal yang lebih dalam. Cari tahu prospek kerjanya, cari tahu alumninya. Kalau kamu punya mimpi kuliah di luar negeri atau pengen daftar beasiswa, ya gap year ini bisa jadi momentum yang ideal untuk nyiapin semuanya. Nah, nggak sedikit yang akhirnya dapat kesempatan besar justru karena mereka punya setahun buat fokus nyiapin semuanya dengan maksimal. Aku sering bilang gini ke orang-orang yang ngerasa tertinggal. Kamu nggak telat, kamu cuma lagi putar arah aja. Teman-teman kamu mungkin udah lebih duluan kuliah. Mereka udah mulai ikut pengenalan dunia kampus, upload story pakai Almed, dan kamu masih di rumah aja, masih berjuang sendiri. Kadang kita tuh kepikiran, kok aku di posisi ini ya? Kenapa aku belum jalan juga?
Tapi dengerin ini baik-baik. Gak semua yang cepet itu tepat. Gak semua yang duluan itu pasti sampai duluan juga. Dan gak semua yang kuliah duluan itu tahu mereka mau jalan kemana. Dan faktanya nih, banyak yang masuk kuliah karena ikut-ikutan teman-teman. Karena gengsian, karena kepepet. Akhirnya apa? Salah jurusan. Gak semangat akhirnya kan. Kuliah cuma jadi beban, malah nggak sedikit yang nyesel dan akhirnya mutusin buat berhenti atau pindah jurusan setelah buang waktu dan tenaga. Makanya putar arah itu bukan kelemahan, tapi itu sebenarnya adalah keberanian. Kamu sadar arah yang kamu ambil itu salah dan kamu memutuskan untuk berhenti, evaluasi dan nyari jalan yang lebih benar. Itu lebih dewasa, lebih bijak dan jauh lebih berani dibanding terus-terusan maksa. Jalan cuma karena takut dibilang telat. Dan percaya deh, mending kamu ambil waktu setahun buat nyusun ulang langkah kamu daripada nyesel 4 tahun karena maksa jalan. Sebenarnya jalan yang kamu ragu gitu. Mending putar arah, dan putar arah itu bukan akhir. Putar arah itu adalah awal dari arah yang akan kamu tuju sebenarnya. Tahu nggak apa yang ngebedain orang sukses dan yang nggak sukses? Yang ngebedain itu bukan sekedar kepintarannya doang, bukan soal siapa yang lebih dulu kuliah. Yang ngebedain itu mereka cuma satu, keputusan. Keputusan buat tetap berdiri meskipun jatuh, keputusan buat gak nyerah walaupun gagal SNBT, keputusan buat ngambil gap year dan bukan buat leha-leha aja, tapi buat bangun ulang arah hidup mereka. Kamu pikir orang yang sukses itu selalu jalan lurus? Enggak. Banyak dari mereka yang juga pernah jatuh, tersesat, muter arah, atau bahkan mundur. Tapi mereka nggak berhenti di situ. Mereka ambil waktu buat mikir, buat nyusun ulang strategi, dan mulai lagi. Itu semua berawal dari keputusan yang nggak semua orang berani buat ambil. Gap year itu bukan jalan pintas, jalan yang kadang nggak dimengerti orang lain. Karena jujur nih ya, nggak semua orang bakal ngerti keputusanmu buat berhenti sejenak. Mereka bakal mikir kamu itu nyerah, padahal kenyataannya apa? Kamu lagi nyiapin sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar ikut kuliah bareng teman-teman kamu yang FOMO itu. Karena percaya deh, yang nentuin masa depan kamu itu bukan seberapa cepat kamu mulai, teman-teman, tapi seberapa matang dan siapnya kamu. Dan gap year bisa jadi momentum paling penting untuk nyiapin itu semua. Keputusan buat ngulang belajar, keputusan buat evaluasi jurusan, dan keputusan-keputusan besar lainnya itu dimulai dari gap year. Jadi sekarang ambil waktu kamu, tapi jangan terlalu lama, tulis ulang strateginya, ganti cara belajarnya, evaluasi, dan siap buat bangkit lagi. Dan teman-teman, yang terakhir untuk kalian yang gap year, jangan lupa pencet tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih, aku Danang Isadewa dan see you.